never be more. I like the way your body moves. I like the way you spread. Yo, what's up streamers? Balik Shalom, lagi streamers. bersama gue YC dan ada Baba dan ada juga Koco nih. Baju putih semua kita ya. Kali ini kita masih di series yang apa tuh kemarin? Grateful series ya. Ya. Kita akan bahas tentang waktu yang pernah kita sia-siakan. Oh, ini masih Grateful namanya? Iya, masih Grateful. Iya. Kita masih ada di Grateful series. Nah, Oke. kali ini kan kita akan bahas tentang waktu yang pernah kita sia-siakan. Dan sebelumnya, kita udah bahas juga tentang insecurity. Jadi teman-teman kalau yang belum nonton sebelumnya, boleh juga nonton sebelumnya. So, Yeah. welcome to Scream Podcast, Scream Out the Truth. Oh, the truth. You all summer and after I'll keep. Oke, seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan bahas soal waktu yang pernah kita sia-siakan gitu. Nah, Iya, bos. pastikan banyak nih ya, paling simple biasanya pertanyaan nih yang ada di pikiran kita atau biasanya ditanya orang-orang. Biasanya gini, pengalaman apa? Kalau lu bisa ngulur waktu yang pernah, kalau lu bisa balik ke masa lalu lu atau lu bisa bisa travel time Time travel. Iya. kira-kira hal apa sih yang pengen lu lakuin gitu biasanya? Iya, Atau tapi misalkan ada juga orang yang bilang gini, misalkan kira-kira dulu apa sih yang pernah lu seselin gitu? Hal apa yang pernah lu menyesal banget? tapi sebenarnya bro, ini background kita kenapa sih bro? Ini justru akan menjawab itu bukan Oh, soal ini. background. Itu justru menjawab pertanyaan itu adalah tempat lu membuang waktu. Iya. Nah, bisa Ini clue-nya kayaknya. Ini clue-nya. jadi seperti itu. Nah, kalau Oh, dua lu ya. sih nggak salah. Nah, iya, makanya bener. Ntar gue bakal Kita elunya yang nggak bener elunya gitu. Nah, kalau gue bisa travel time atau gue punya atau hal apa yang paling gue menyesal dulu kalau Gila dulu. men, kalau gini. Tunggu. Kita ngomong ini kalau gue yang gue tangkap ya, kita ngomong Ah, dua hal yang berbeda nih. Ya. apa tuh? Yang satu adalah hal yang lu seselin, kalau bisa lu mau ulang, lu mau perbaiki, Nah, gitu kan. Nah, hal yang satu lagi adalah kita bicaranya tentang kalau misalnya hal apa yang paling lu mengulur waktu, lu paling sering mengulur waktu dalam hal apa gitu. Itu kan? bukan, tadi- Bukan nih? bukan. Justru pokoknya kalau bisa Tadi- balik lagi ke masa lalu. Oh, apa Yosef yang nggak pengen benar lu berarti. ubah? Yosef nggak benar. Nah, gua nggak bener. Intinya sama lah. Intinya ada satu hal yang kita seselin di masa lalu. Itu yang disebabkan karena kita karena kita menyanyiakan waktu itulah. Oke. Jadi Oke. kalau dari gue ya, mungkin gue udah pernah sering bahas di podcast sebelumnya. Kalau gue tuh dulu boros banget gitu. Alah, sekarang kayak enggak aja. Enggak, sekarang enggak boros. Sekarang maksudnya udah Lebih- kurangin gitu. Sekarang Nggak parah mending parah gitu dulu ya. gitu. Lebih mending gitu. Iya, gue udah sekarang Sekarang nggak boros, dermawan, iya. Iya, lagi belajar. Oh, sekarang nggak boros, dermawan ya. Apa aja dikasih, buat siapa aja keluar, Enggak. sama aja cuy. Enggak, Sama. lagi belajar buat ngurang-ngurangin. Nah, Belajar ganti bahasa yang baik. bukan. Aduh. Nah, dari waktu, jadi karena gue dulu sangat boros tuh gue sia-siain waktu kan. Nah, dulu waktu gue boros itu, kalau gue banyak banget hal-hal yang gue lakuin ya, dari yang kelihatannya benar, kelihatannya ya, dari yang Kayaknya bener. sampai bener-bener nggak bener gitu. Itu udah banyak tuh gue. Yang nggak bener apa tuh? Yang nggak bener apa? Wah, nanti dulu bos. Ini ntar dulu dah. Jadi dari dulu tuh gue boros gitu. Jadi gue tuh pengen banget gitu. Kayaknya ngulangin waktu gitu. Ibaratnya kalau misalkan Tapi tak dulu deh, Cek. Lu lihat mukanya Baba gelap gak sih?
gelap banget gak sih? Apa enggak? Gelap gak sih? Biasa aja Gue sih. ngeliatnya sih gelap sih gue ngeliatnya. Jadi muka dia yang kayak Chris Hemsworth itu nggak kelihatan. Hemsworth bos. Gimana kalau begini? Iya bang, lu miskin banget, dan lu gara-gara boros nggak bisa bayar listrik. Gelap banget tempat lu. Nih terang. Nah, dari gue boros itu, menurut gue itulah yang pengen gue ubah gitu. Kalau misalkan gue kalau gue bisa time travel gitu. Emang apa yang lu sadarin yang men-trigger lu jadi lu pengen berubah, lu sadar boros? Soalnya gini, boros sekarang kan gini, boros kan itu kan apa namanya, efek. Sebenarnya boros itu kan efek, ya kan? Nah, Ya. kalau yang kita lakukan sehingga menjadi boros itu kan sebenarnya karena satu dan lain hal itu kan kata sifat, itu kan kata kita pun boros, kita keep on it. Kenapa? Karena kita rasa nyaman, rasa ya kita senang aja gitu lakuin, yang ngerti gak sih? Iya ngerti. Iya kan? Nah, artinya kan harus ada sesuatu yang men-trigger lu untuk sadar, I have to stop gitu. Karena sebelumnya lu rasa biasa aja, but suddenly you feel like I have to stop. Gak bisa nih gue gini lagi gitu. I can be like that. Gitu loh. Apa yang bikin lu begitu? Iya. Yang bikin Waktu gue habis. begitu sih, yang bikin gue gitu sih, karena kan gue sekarang udah mulai coba bikin usaha baru, terus sambil ngegedein usaha yang sekarang gitu. Gue mikir kayak karena gue terbatas gitu dengan modal, jadi gue mikir masih jualan sneakers, dan gue lagi coba buat masuk ke F&B. Hip minded. Iya, masih F-minded. Nah, Masih hype minded, masih itu jalan. dia. Masih. Nah, boleh tahu gak, lu hype minded lu itu omset lu berapa sih? Sekarang Ya dari yang sebelum lu sadar lah, anggap seorang baba yang punya usaha, ya kan, tiba-tiba yang udah nyaman sama hidupnya, lakuin ini itu segala macam semua, nggak ada kendala, tiba-tiba rasa diri boros, gitu, gua mesti berhenti gitu. Emang dulu berapa sih? Dulu main sneakers masih dari toko lama ya, belum hype minded, masih toko lama. Dulu tuh dulu kan masih biasa aja sampai 6 bulan. Itu benar 6 bulan pertama tuh nggak ada apa-apa, sampai 6 bulan kedua itu benar kayak yang jadi paling gedenya gitu, itu top rekor lah. Itu 6 bulan kedua itu per bulan itu puluhan. Wow. Bulan itu Puluhan juta. Puluhan juta, wow. Puluhan juta. Sampai hitungannya itu gue terakhir itu berarti kan kalau misalkan gue dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh berarti dari September. Start dari September sampai gue ketemu Maret lagi, itu masih puluhan. Masih puluhan, dan itu biasanya nggak beda-beda jauh gitu. Terakhir itu kan Maret terakhir itu gue jual toko gue. Karena emang di sempet November sampai Januari itu turunnya agak drastis gitu. Karena udah mulai sepi gitu. Nah, gue juga sempat sadarin karena marketnya gue salah gitu. Gue salah tarik market gitu. Ya oke. But roughly monthly itu puluhan juta gitu ya. Iya. Oke. So, ini yang gue maksud, ini yang gue bilang gitu loh. Untuk seukuran seorang baba yang waktu itu masih sekolah, lo kan sekarang masih kuliah kan? Kuliah, baru semester 3. Nah, masih sekolah, terus punya income puluhan juta, ya kan? Anak sekolah tuh pengeluarannya apa sih paling? Bener nggak? Iya. Jadi kayak misalnya lu nongkrong sama temen lu jalan, lakuin ini dan itu. Kan lu bukan yang bayar listrik lah, bukan yang bayar sekolah anak, bukan yang bayar kebutuhan istri, kan nggak gitu kan? Nah, harusnya berarti puluhan juta itu kan bisa mengcover lu untuk stay on that style gitu loh. Tetap dalam gaya kayak begitu kan, gitu kan harusnya kan. Nah, tapi tiba-tiba seorang baba yang punya income puluhan juta kita ngerasa boros. Apa tuh Mbak yang bikin lu ting boros nih gue gitu?
Ya itu karena waktu gue mulai coba rintis usaha baru, tiba-tiba gue nggak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa. Masalahnya mungkin kalau dulu gue nggak punya uang, tapi gue punya banyak barang gitu, yang gue emang sengaja gue invest nih, mau gue jual ntar nih. Ya. Oh, oke. Sekarang Jadi lu baru duitnya menipis, barang nggak ada, iya, duit nggak ada, barang nggak ada, aset Jadi- nggak ada. nggak ada. Jadi abis buat cuman istilahnya modalin toko baru, beli perintilan barang dikit-dikit aja duit abis gitu. Habis. Oke. Nah dari situ gue mikir kayak, wah kok gue bisa nggak ada ya? Bisa sih. Soalnya seingat gue dapet puluhan nih. Gue udah sampai hitung kok. Dari gue pertama kali bisa ibaratnya punya puluhan itu sampai gue habis, gue udah hitung perhitungan gue, sama gue potong-potong yang buat bangun sekarang. Harusnya masih sisa banyak banget. Harusnya. Dan jeleknya gue juga adalah dulu gue tuh cuma ngitungin pemasukan gue berapa nih, income gue, outcome gue nggak gue hitungin. Jadi ngerasa tenangnya gitu di situ. Oh tenang, income segini gitu. Tenang, income segini. Padahal pengeluaran nggak pernah dihitung gitu ya. Nggak pernah dihitung. Iya. Dari situ gue mulai, wah gila, parah. Gue perhitungan gue bener kayak, wah kacau banget. Ini harusnya bisa lebih apa ya? Gue bisa lebih mantep lagi nih harusnya di toko ini, karena modal yang gue punya dari sebelumnya itu Lebih banyak. Harusnya banyak. Banyak. Oke. Iya, ngerti gue. Karena kan yang pertama gue nggak pakai modal sama sekali. Mantep banget deh. Nggak ada modal, tiba-tiba udah puluhan. Iya. Gila Harusnya sih, gua- menurut gue gila sih. Menurut gue sih lu boros banget kalau kayak gitu berarti. Iya, boros banget. Berarti kalau sekarang boros aja ya, Bos. Boros aja. Ya, Apa gimana? lumayan. Dan emang gini sih, tapi sih gue nggak maksudnya gini, gue tuh nggak heran, maksudnya kadang-kadang kita orang-orang yang kayak gitu ya, apalagi yang kayak tadi Baba bilang gitu, dia cuma ngitung income, dia nggak pernah ngelihat outnya pengeluaran dia berapa gitu ya. Itu akan ngerasa selalu easy, tenang aja, nyantuy dan sebagainya gitu. Until one day you realize you stand in the middle of nowhere without nothing, Iya. without anything you have, no gitu. Parah sih Bang. Parah banget. Gila lu. Oke. Puluhan, Bos. Itulah Kalau jeleknya gua- gue gitu. Dan Nah, terus itu gue, maksud gue, justru gue mau nanya abis itu, lu kalau lu gimana? tapi gue dengar Bapak katanya sempat beliin nyokap HP sama sempat beli bass sama ampli. Iya. Yap, betul sekali. Itu kenang-kenangan deh tuh ya. Sebelum akhirnya bener-bener Iya. mikir untuk pengeluaran sekecil apapun. Nggak beliin gitu. HP doang loh kok, beliin tas juga. Kayak beliin tas buat nyokap, kok beliin tas juga. Itu mah udah waktu ulang tahun, udah lama. Udah lama sih. Ya paling nggak sempat jadi good boy lah. Iya lah. Kalau Pasti itu. gua Lu banyak nih kayak kok. Apa sih judulnya pengalaman yang wasting time banget? Iya, Kalau gua maksudnya bisa balik, waktu kalau gue yang bisa pernah balik lu dan itu. gue mengulang hal yang nggak gue sia-siakan adalah sekolah. Wah, sama sih kok, berarti lu sama gua nggak beda jauh. Sekolah. Men, gue jadi lu bayangin gue itu termasuk orang yang wah, kui sera-sera whatever will be gitu loh. Jadi ya gue nggak pernah nanya nanti gimana ya. Gue tuh selalu gimana nanti. Udah bodo amat dah.
Oh gimana ntar? Jalan-jalan dulu, urusan belakangan. Gue tuh selalu gitu. Bahkan masih ke bawah kayaknya sampai sekarang lo orang masih suka lihat gue begitu gitu. Nah, dan gue tuh tipikal orang yang sangat social oriented gitu. Iya. Ya, jadi kalau orang-orang social oriented itu apa ya namanya? Dia akan lebih prefer atau belain hal-hal yang sifatnya kayak hubungan sosial, karena itu buat dia satu kepuasan gitu loh. Have fun dulu deh gitu ya. Iya, jadi nggak ada lo nggak rame gitu. Sekolah ntar aja lah. Iya, jadi terus ditambah lagi keadaan gue itu diperparah lagi. Dulu tuh gue nggak ngerasa disayang di keluarga. Sehingga gue mencari keluarga gue tuh di luar, bukan di rumah. Gitu. Jadi teman-teman gue yang gue suka sama mereka hidup sehidup semati, ya itu keluarga gue gitu. Di mana ada mereka, gue di situ. Mereka di lapangan basket, gue di lapangan basket. Mereka nggak pulang, gue nggak pulang gitu. Jadi bukan pernah lagi yang namanya sekolah nggak dari rumah tuh hampir tiap hari gitu loh. Sekolah berangkat sampai gue tuh berangkat dari rumah temen gue, nyokapnya tuh yang kasih uang jajan buat gue. Jadi pagi nyokapnya berangkat pisahin, ini uang jajan Tony, ini uang jajan Suri, ini uang jajan Rita, uang jajan Timo. Gue tuh udah kayak anak, tau gak lu, pisahin gitu. Ya, jadi terus ada rumah teman gue lagi yang lain lagi, mamanya tuh yang suruh, ini nanti bajunya Tony dicuciin ya mbak, gitu loh. Dia pulang dulu, bisa bayangin nggak? Betah bos, kayak gitu betah. Bukan betah lagi, sampai gue pergi sekolah seragam gue tuh cuma satu. Jadi kan kalau waktu SMA kan lu pakai celana SMA kan bisa 2-3 hari kan. Ayo lu ngaku lu, apalagi celana yang lu nyaman banget, bener nggak? Iya. Iya, celana gue tuh cuma satu, itu mulai gue pakai tiap hari. Kotor gue kucek, kering besok pakai. Sampai pantatnya tuh sobek, gua hansaplas. Oh, hansaplas. Lah. Iya. Yang sobek tuh gua hansaplas, nggak gua jahit gitu. Jadi kolor tuh sharing, lu tau nggak? Kolor sharing gua. Pernah sih gue juga. Gua celana dalam tuh sharing, lu bisa bayangin nggak? Jadi gua cuma dateng kan ke rumah dia bawa baju di badan. Iya kan? Ngerti gua. Lu sekuat-kuatnya jorok berapa lama sih lu kuat? Set A, set B dibalik. Set A kering dibalik lagi, set B kering dibalik lagi. Begitu udah mulai berkerak kan lu geli. Ini jorok bener. Lu bisa lihat gak bagaimana gue membuang waktu hidup gue yang berharga cuma demi sebuah penerimaan. Iya, ngerti gue. Ngerti ya? Jadi gue tuh nongkrong hari-hari sama mereka, lu bisa bayangin ya, begadang tuh bisa seminggu. Begadang terus. Lu bayangin, sekolah main basket, pulang kumpul main basket, nongkrong main basket. Ya kan? Udah sore habis maghrib ke rumahnya temen gue, nongkrong apa, ngopi apa, malam main basket. Non-stop. Mantap. Abis apa namanya? Abis Isya, orang-orang pada pulang sholat, nongkrong di lapangan, teman-teman gua main bola. Oh, main bola. Main bola jam 9, setengah 10, Hansip keluar, security keluar keliling, kita disuruh stop main kartu. Atlet dulu kayaknya lo kok ya. Nanti lagi main kartu asik-asik nih, tiba-tiba ada siapa datang gitu kan. Wah rame nih, wah mabok seru nih, udah beli. Belinya, iya ilah Tuhan, gue bilang maboknya mabok apa tau gak lo? Maboknya mabok bir peletok, lu tau gak? Kalau gak mabok bir peletok, maboknya mabok AO. Apa tuh AO? Apa tuh? Anggur orang tua. Oh. Kalau punya duit, beli anggur yang ungu, yang anggur. Kalau nggak punya duit, beli arak putih. Gila, itu kan nyiksa lambung. Oh iya, arak-arak, tahu. Itu bisa bayangin nggak? Jadi udah mulai mabok nih, fly, ya nggak? Kartu segala macam kartu, dari gaplek, susut-susut, main remi, udah kalah jeblok, main koa, main ceki padang itu loh. Wah udah. Wah, gua nggak ngerti dah tuh kok ya.
Gue nggak pernah pikir. Jadi waktu gue SMA bokap gue bangkrut. Ya. Waktu gue mau mulai sadar, kesempatan gue hilang. Nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Kalau gue sadar dari dulu, begitu gue bokap mau bangkrut gitu, kan gue pasti akan kejar jalur beasiswa kek. Bener nggak? Iya benar. Puin kerja di mana, bayarin gue sekolah, ntar gue selesai sekolah dia hire gue kerja. Nggak ada. Ya teman-teman gue udah mikir kuliah di mana ya. Gue bilang yuk kita kuliah di lapangan aja. Udah di lapangan. Main basket, Kuliah main basket. bola, main kartu gitu. Jadi sekarang lu mau ngajakin gue judi kartu, gue ngerti. Lu mau main apa semua gue ngerti. Yang which is itu nggak kepake di kehidupan hari ini. Iya. Nggak kepake. Lu nggak akan pernah. Gue nggak tahu kecuali calon bos lu gila gitu ya, lu datang di interview ditanya, lu bisa main judi apa? Nggak ada men. Asik tuh bos kayaknya. Ya kan? Jadi Iya. itu. Nah akhirnya begitu terus gitu. Dan gue juga merasa diri gue merasa kayaknya orang kayak gue tuh nggak pantas punya cita-cita dulu. Iya. Lu bisa bayangin nggak? Jadi semua itu ketemu berat, ngerasa nggak pantas punya cita-cita. Kenapa? Karena waktu gue bercita-cita, apa yang gue cita-citakan gue diledekin gitu ya. Terus gue ngerasa, ya udahlah, ntar lihat aja gede jadi apa gitu. Satu. Kedua, ya memang gue social person gitu, benar-benar social person banget. Yang ketiga, gue nggak ngerasa dicintai di rumah, gue nggak ngerasa dibutuhin di rumah. Sementara perasaan dicintai dan dibutuhkan itu tuh perlu buat semua manusia, betul. Iya, apalagi bener juga. remaja. Setuju banget. Gitu. Satu-satunya keuntungan gue adalah, satu-satunya yang gue bilang, yang gue tenggat banget adalah di umur itu tuh gue udah kenal Tuhan. Berapa tuh? Kira-kira umur berapa sih tuh? Walaupun belum bener ya hidupnya, walaupun belum bener gitu loh. Kira-kira umur Ya berapa lu kok? hitung lah, SMP kelas 2 tuh umur berapa sih? SMP kelas 2, 14? 15. 14-15 Iya, tahun. 14. Iya, jadi waktu gua nongkrong sama temen gua mabok segala macam semua. Mereka mau nyimeng, mereka mau ngerokok, mereka mau nyabu, mereka mau ngapain, gua nggak pernah ikut gitu. That's all. Ya, mereka jajan perempuan, gua nggak pernah ikut. Tapi mabok gua hadir. Gitu. Kalau mabok gua nggak pernah absen dah. Absen bos. Kalau mabok begadang mah gue nggak pernah absen, sumpah gue nggak, aduh, gitu. Nah jadi akhirnya begitu gue sadar, gue baru mau punya cita-cita, semua seolah kayak udah terlambat gitu loh. Bokap udah bangkrut, tuntutan hidup gue walaupun gue belum berkeluarga, tuntutan hidup gue udah gede, gue mesti sekolahin adik gue, gitu. Waktu gue lulus dari SMEA itu, gue mulai kerja kan, belajar kerja. Mulai kerja, baru pegang punya duit, bokap bangkrut, udah beberapa ini, terus adik gue mesti sekolah. Gue yang tadinya lagi kuliah ambil komunikasi, gue mesti ngalah demi adik gue yang cewek ini sekolah. Jadi gue walaupun sengit-sengit gitu, masih punya pikirannya apa, kasihan adik gue cewek gitu kan, kalau dia nggak sekolah. Gue udah goblok, udah belangsak begini, jangan sampai adik gue begitu. Adik gue gitu. juga, iya. Iya. Benar-benar. Apalagi dia perempuan gitu. Kalau dia dapat laki, nanti bertanggung jawab lah kayak gua gitu ya. Kalau maksudnya kalau dia dapat laki kan kita nggak tahu kan, toto laki jahat, terus dia pendidikan nggak ada kan, kesian gitu kan. Jadi itulah untuk gua punya pikiran itu, terus kemudian gua sekolahin dia. Gitu. Tapi sekarang adik lu udah punya laki belum kok? Adik gua udah meninggal bos. Makanya kan ngenes kan, sekolahin mahal-mahal, biayain, mati bos. Aduh. Iya juga sih. Bahasa lu kocak bos. Itu tuh gini loh, itu tuh kayak lu piara sapi, lu udah kasih makan ya kan, udah gemuk, udah gede, udah mau jual nih, lu mau jual jadi duit nih, jadi bangke. Jadi bangke.
Tapi kan nggak bisa lu Jadi seselin juga bangkainya kok. mending jadi bangkainya kenapa? Matinya misalnya kayak dimakan serigala gitu kan, jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Kita bener nggak sih Mepe? Harus. Tapi kan kalau Gitu. misalnya adik sendiri ya nggak diseselin lah kok. Gua nggak nyesel. Cuma Ya bercanda gue. tapi kalau kita when we come to the reality, what I've done it's become vain, right? Betul nggak? Jadi sia-sia. Jadi lu lihat nggak kesia-siaan yang gue alami? Semuanya men dari ujung ke ujung. Iya. Dari gue nggak ngertinya gue lakukan sampai gue ngerti gue lakukan supaya nggak sia-sia. Sia-sia juga. Tapi gue yakin satu hal, nggak sia-sianya di mana? Nggak sia-sianya adalah gue membangun batin. Nanti kita ngomong lah membangun batinnya. Itulah. Jadi kalau gue ditanya mau ulang, aduh, gila lu, gue mau sekolah. Bener. Oke. Dari lu ya, dari YC gimana, Cik? Aduh, gue mah apa ya? Gue mah sekolah pasti, bro. Mimpi gue kan masuk universitas negeri. Terus sekarang nggak dapet universitas negeri karena males-malesan doang isinya. Kenapa? Lu mau sekolah ngapain tuh? Enggak, terus modal-modal pengen masuk negeri tapi isinya males-malesan, kan gak berguna. Ya gue main game. Tapi gue anaknya nggak sosial sama kayak kau Tony, beda gue nggak peduli. Terus gue orangnya juga pemarah, jadi teman gue dikit. Pas masuk SMA baru teman gue main banyak. Paling gitu sih, gue cuman karena males doang sih, Sep. Kayak hawa nafsu gitu. Lebih pilih ini daripada yang lebih penting gitu. Udah tahu bener tapi malah lakuin yang salah gitu loh gue. Kayak gitu sih. Tapi waktu itu udah tahu yang benar apa belum sadar gitu? Udah tahu bener. Oh, udah Kan tahu tapi udah tahu tapi masih lakuin yang sama. bodoh dah lagi, gitu lah ya. lakuin yang sama lagi. Gitu Bodoh terus. amat lah ya pokoknya sikat Iya, terus nggak ada lah ya. pelajaran ya, sikat terus sampai SMA. Ya kadang-kadang sekarang sih masih malah. Berarti dari sisi malas juga ya? Iya, sisi males gue mah. Gue sih juga males sebenarnya. Gue nggak males lu. Dulu Kenapa? aku. Buset. Nah, satunya lagi itu yang bikin gue parah itu adalah gue menganggap enteng segala sesuatu. Itu gue juga tuh menganggap enteng. Jadi gue Ya, pikir bisa gampang ntar lah. lah. Bisa ntar lah. Iya, gitu. gue juga gitu tuh, besok Sama lah, sih. besok. Rata-rata kayak begitu deh kita. Gue terlalu santai sih kok orangnya, gue akuin deh. Terlalu santai bet. Tar sok. Gila, itu sih bukan ini lagi itu mah, bukan kejelekan, itu udah kerjaan gue dulu, tar sok. Kerjaan, bos. Kerjaan. Sama gue juga. Rata-rata kayak semua gitu deh. Simpelnya aja dah, dulu kalau sekolah PR kerjainnya pagi-pagi kelas. Wah, lu Ulangan. pagi-pagi, bos. Lu pagi-paginya jam berapa lu ngerjain? Ya sesampainya di sekolah sudah dapet ya. Gue mah sedapet-dapetnya gue kerjain aja. Definisi gue ngerjain PR pagi itu gini, sekolah masuk jam 7 ya, 6.50 tuh masih di rumah ngerjain tugas, Buset. baru berangkat. Jadi saben hari kerjaan gue nggak ada lain telat. Gue kalau telat tapi udah nggak boleh masuk loh. Gue. Justru kalau gue mikirnya kalau gue telat, nyokap gue udah pasti udah ngomel duluan. Jadi gue udah paling anti telat karena nyokap gue udah paling anti banget sama telat. Jadi gue juga mikirnya kalau gue di rumah ngerjain tugas, gue nggak tahu juga mau ngerjain apaan. Jadi kalau di sekolah kan bisa ngeliat temen. Gue mah Gitu. tiap malam mah ngomongnya ke ortu mah selalu kerjain tugas, bos. Tapi HP dibaliknya, bro. Nah, pas dibuka pintu, Yoel lagi apa?
Papa bisa lihat sendiri kan. Widih, berasa orang keren gue. Berasa orang keren. Bapak bisa tapi- sendiri kan? Tapi dibalik, loh kok kurang gitu. Langsung kok kurang. Aduh. Nah pernah tuh gue sempet ketahuan disita bos langsung. Sebulan sama mak gue. Bener-bener sebulan. Belajar Luar kaget langsung. Jadi sebenarnya sama sih kok, gue juga orangnya begitu. semua orang. Nah itu Semua orang. bahaya banget tuh. Tarsok tuh bahaya banget tuh. Itu tadi salah bos. PR tadi. Iya, gara-gara tarsok kan. Terus kita ngomong ngerjain PR pagi-paginya gua itu adalah Oh, iya, ketika gitu. Benar. Rata-rata sih Betul. semua lah tarsok. Hampir lah semua orang gue percaya. Tapi kayaknya semua. kita nih yang bagian kita 3 orang ini kayaknya kita udah level paling atas ya. Level paling atas gitu. Kayaknya. Tingkat Tarsok ke- itu udah kerjaan gua harian. Itu udah makanan cemilan gua hari-hari itu entah. Aduh. Tapi sebenarnya masih banyak nih kok yang gue seselin sebenarnya. Yang kalau dibahas sebenarnya lu Nah, kalau Ike misalnya juga dibahasin mah, banyak. Gue mah banyak, Sep. Kalau mau Dari- satu masalah mah banyak banget, Sep. Banyak nih ya. Dari yang masalah tadi kan boros. Yang kedua sekolah sama. Tapi sekolah menurut gue nggak terlalu seselin banget karena menurut gue nggak semalas itu menurut gue. Terus dari sisi pernah kecanduan pornografi. Nah itu gue juga ada tuh. Gue Terus dari sisi gue gue punya cara pikir tuh dulu tuh kayaknya gimana banget gitu, apa udah ngarahnya tuh judgement gitu. Itu salah satu hal yang gue seselin. Cuma mungkin yang paling gue seselin ya itu yang pertama boros, dan mungkin yang kedua Kenapa bisa karena gue begitu? dulu. Kenapa? Yang mana nih? Kenapa bisa begitu? Begitu yang mana? Bisa ngejudge apa yang lain-lain itu bisa muncul itu kenapa? Ya bukan mungkin sih, udah pasti kayak ya gue belum benar-benar kenal yang namanya kebenaran itu kayak gimana gitu, dan maksud gue cuma kayak tahu kalau apa ya, kalau misalkan ini dosa, ini nggak dosa, itu doang mungkin gue dulu taunya gitu. Belum sampai tahap dimana gue bisa ngerti bener-bener gitu. Tapi kalau gue sih, Sep, kadang gue kayak kalau misalnya gue kan juga ada jiwa-jiwa judgement-nya dulu kan. Apapun bisa gue judgement. Karena gue kadang suka merasa gue yang paling benar gitu, bro. Iya, sama gue juga. Gue kayak, dan kadang apalagi ke orang yang gue nggak suka gitu loh. Bisa tuh sampai bener-bener gue nggak suka, sampai terekspos gitu, nggak sukanya bisa tuh kayak gitu, Sep. Antara biasanya orang yang kita suka, terus yang ada atau enggak orang-orang yang di bawah kita biasanya. Iya. Jadi lebih berani tuh kan. Gitu. Banyak sih kok sebenarnya. Lu selain sekolah banyak tuh kok, ada lagi yang lu rasain nggak kok? Kan lu katanya pernah ini kok bohongin yang di kantor. Banyak, tapi kalau wah itu mah bukan main. Banyak sih banyak, cuman maksudnya kalau ditanya yang the most ya, yang paling gue sia-siain hidup gue itu di situ. Di Dan sekolah. memang semua Sekolah. itu berawalnya dari situ. Semua tuh berawalnya dari situ. Kalau gue nggak gitu, nggak bakal gini sekarang. Iya. Gitu loh. Nah sekarang kan yang jadi persoalan adalah gini, tinggal dua hal. Satu Apa ke tuh? kita mau apa ke depan. Mm-mm. Kedua buat teman-teman yang denger nih, kalian yang denger ini terus kalian mau apa ke depan. Iya bener. Itu kan. Mm. Lu mau Tapi hidup kok ya, lu kayak kok- Tony, ya udah lu kayak dia aja. Kok. Hah? Tapi nih kok ya, kan kita kan
sebagai orang-orang yang pengen scream out the truth nih kok ya. Wow. Kita kan orang-orang yang mau scream out the truth nih ceritanya kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan di Alkitab kok, di Alkitab ada nggak sih yang ngomongin soal jangan sia-siain waktu itu, jangan buang waktu atau segala macam? Banyak banget. Biar dapat Banyak menghitung banget. hari. Raja Salomo tulis kitab Pengkhotbah. Di setiap akhir kalimat yang dia sampaikan, hikmat yang dia ceritakan, dia bilang apa? Semua adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Selama segala sesuatu di kolong langit ini, itu semua kesia-siaan di atas kesia-siaan. Gitu loh. Bahkan dia pernah punya pesan buat anak-anak muda, dia bilang apa? Dia bilang, lu rasa hidup lu cuma sekali. YOLO, you live only once. You only live once. Yeah. Iya. So, live it meaningly gitu. Ya, you only live once, so live your life meaningly. Hidupi hidupmu dengan penuh arti. Nah, sekarang tinggal yang jadi persoalan adalah arti. Bagaimana kita menerjemahkan hidup kita berarti. Kalau kita menerjemahkan hidup berarti itu, oke, gue pernah satu Jakarta tuh pelacur, gue kenal semua, udah pernah gue pakai semua. Itu buat kita adalah record. Maka itu yang jadi penentunya nanti endingnya. Tapi kalau misalnya buat kita punya hidup berarti itu artinya gue punya prestasi ya secara akademis, gue punya nilai yang bagus, gue punya image yang baik di mata orang, dan it will bring us to a different way. Iya. Gitu loh. Kenapa? Karena Raja Salomo di akhir tulisannya dia bilang gini, lu mau hidupin suka-suka atau serah, tapi ingat satu hal. Setelah hidup lu berakhir, lu akan menghadap tahta pengadilan. Iya. Ini sesuai dengan gitu loh. Jadi kalau kita bicara Alkitab ngomong apa enggak? Banyak. Baik Hiduplah banget, seperti orang arif, bukan Tidak orang seperti bebal. Bebal, oh iya. Ya kan? Terus Raja Daud itu di kitab Mazmur dia tulis, bukan Raja Daud kalau gua nggak salah, Musa tulis di Mazmur, dia bilang manusia itu hidupnya 70, paling kuat 80. Lebih dari itu kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaan. Karena berlalunya buru-buru dan melayang lenyap gitu loh. Iya benar sih. Gitu loh. Itu yang Alkitab itu kan banyak. Itu kan banyak hal. Artinya kan itu Alkitab bicara soal waktu gitu loh. Ya kan? Belum lagi ada satu ayat firman bilang begini. Bekerjalah selama hari masih siang. Siang, iya. Supaya jangan nanti malam datang lu udah nggak bisa kerja. Oh iya, Gitu. benar. Betul kan? Lalu ada lagi Alkitab bilang di perumpamaan tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak sana. Itu kan bicara soal waktu. Lu mau pakai hidup lu wisely nggak? Gitu. Ya, dan satu hal yang gue amazed dari Alkitab itu, dia nggak pernah ngajar kita instan. Iya. Alkitab selalu, ingat ya, gue ngomong sekali lagi, selalu dia ngajar kita proses. Tapi Alkitab ngajarin kita mujizat kan instan, betul, mujizatnya instan, tapi imannya berproses. Iya. Nah, kok setuju nggak? Setuju. Itu kok yang gue bilang dulu yang cara pikir gue yang gue sesalin itu dulu. Yang gue pikir adalah, gue mikirnya misalkan gue Alkitab bilang jangan berbohong, jangan bersaksi dusta gitu. Nah, gue mikir berarti gue kalau misalkan once gue mencoba. Tapi once gue udah gagal dosa, gue udah gagal, seterusnya gue udah gagal, udah nggak bakal bisa deh, nggak bakal ada ujungnya gitu. Itu mindset cara gue yang salah gitu.
cara pikir gue yang salah. Kita tuh generasi ini tuh suka salah kaprah tentang kehidupan rohani. Kita tuh suka beragama gitu loh, ngerti nggak? Tetapi kita nggak mau tumbuh secara rohani. KTP gitu anggap, kita suka anggap Tuhan itu ya kayak obat, hari ini kita makan, besok kita baik. Tumbuh. Ngerti nggak? Kita tuh suka anggap kalau ada Tuhan, kita pasti aman, nggak akan celaka. Kalau ada Tuhan, ya kita nggak akan susah, kita nggak bakal miskin. Gitu. Kalau ada Tuhan, kita nggak bakal sakit gitu loh. Jadi seolah-olah Tuhan itu udah jadi kayak jimat gitu loh, ngerti nggak? Nah, iya. Jimat bos, tukang bantu kok, tukang bantu. Padahal salah. Tuhan itu dia adalah suatu sumber yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi satu pattern yang dia tunjuk. Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena dia maha kuasa gitu. Bukan dengan caranya kita, tetapi dengan caranya dia. Nah itu yang kita suka terbalik. Kita suka minta Tuhan, paksa Tuhan jadiin sesuatu pakai cara kita. Iya. Cuma dengan apa? Cuma modalnya dengan cara berpikir yang kita punya, dengan sedikit pengalaman yang kita tahu, dari referensi sedikit referensi yang kita lihat. Padahal dunia ini luasnya luar biasa gitu loh. Iya benar. Kamu gara-gara dikecewain cewek dikit bilang semua cewek sama, gue nggak mau sama cewek, gue sama cowok aja lah. Itu kan kita mengeneralisir segala sesuatu gitu kan. Cewek disakitin cowok-cowok dikit, dibilang emang laki semua bajingan dan sebagainya. Come on gitu loh. Ya, memang kalau anak dihajar bapaknya tuh banyak. Ada yang dihajar karena dididik, ada yang karena memang bapaknya stres. Tapi Alkitab juga tulis di dunia ini, di muka bumi ini, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Kalau ada anak yang kayak begitu, itu anak-anak gampang. Maksudnya apa? Kadang didikan, proses itu memaksa kita dengan cara yang agak keras. Kenapa? Karena kita suka ngelawan gitu loh, ngelawan arus. Kita suka keluar konteks, kita suka keluar jalur, gitu. Kita suka jalani sesuatu di luar pemahaman kita. Akhirnya apa? Pakai asumsi. Iya, benar. Ya kan? Pakai comot-comot gitu loh. Comot-comot, asumsi. Iya kan? Percomot-comotan. Yang lebih parah apa? Alkitabnya nggak pernah dibaca, dengar firmannya rajin, oke. Tapi akhirnya apa? Cuman tahu apa kata orang. Jadi nggak pernah ngalamin Tuhan sendiri. Ngalamin Tuhan dari apa kata orang gitu loh. Iya. Padahal orang ngomong itu datang dari referensi pengalaman yang berbeda-beda. Benar. Gitu loh. Tuhan didik dia dengan cara seperti itu. Belum tentu Tuhan akan didik kamu dengan cara yang seperti itu. Tetapi bahwa harus berproses sama, pasti harus berproses. Tapi prosesnya beda ya kan? Iya. Pasti berbeda dong setiap orang prosesnya. Nanti Adi nggak nyambung gitu. Nanti ada lagi yang lebih nggak nyambung. Yang diproses orang tuanya, anaknya yang sakit hati. Yang diproses pacarnya yang lu buka batin. Come on, lu gini ya teman-teman. Jadi jangan main caplok, jangan main comot. Gitu. Itu satu. Yang kedua, nggak semua ya pendeta, pembawa firman, dasar kuat. Dasar teologinya kuat. Jadi ini yang mesti bilang dari dasar pengalaman pribadi. Satu hal yang gue mau bilang tentang hal ini adalah kalau itu datang dari Tuhan, kamu mau uji sampai kemanapun, buka di Alkitab tetap ujungnya sama. Sama. Iya. Kita ngalamin itu gitu. Iya. Terus gara-gara gitu ya jadi benci gereja. Kita lupa gereja itu jadi satu
Apaan kenal Tuhan benar? Gua pikir dong, ada orang yang ngajarin salah, apalagi lu di luar gereja, lu ngerti gak? Iya ngerti. Oke, kalau gitu pertanyaannya terus kemudian gimana caranya, ya? Lalu gua mempartisi diri gua terhadap orang-orang salah yang ada dalam gereja. Ya baca firman-Nya. Gitu loh. Nah, Sampai sini dapat gak? Dapat gak? dapat. Dapat ya. Jadi proses itu tuh begitu kamu understand, kamu ngerti, jalannya tuh perfect gitu loh. Perfect itu bukan berarti nggak ada kesakitan di dalamnya, nggak ada duka nestapa di dalamnya, nggak akan ada hal-hal Masalah. menyedihkan di dalamnya. Enggak. Tapi perfect itu segala sesuatu boleh ada di dalamnya, tetapi kamu melaluinya dengan benar. Itu yang namanya perfect. Nah, cakep benar Daru. Meresponnya benar, ya, bersikapnya benar, nanggepinnya benar. Bagaimana aku mau benar kalau dasar kebenaran ini nggak punya? Kan gitu. Ya. Gitu. Nah, kok. Hah? Kan kita kan mau belajar nih kok ya. Kita kan mau belajar buat gimana sih sebenarnya cara yang tadi kita udah ceritain nih, yang belum semua kita ceritain juga. Waktu-waktu yang udah kita sia-siain, waktu-waktu yang udah kita buang, dan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu yang pernah kita lakuin. Kita gimana cara ngerubah itu semua menjadi sesuatu hal yang sulit nih. Apa tuh? Ini yang sulit. Kenapa gue bilang sulit? Karena gini, karena pengalamannya kita punya. Ngerti ya? Iya. Jadi gini, kayak misalnya gini, ada orang bilang kita lakukan sesuatu hal, terus orang bilang lu salah begitu. Tapi pengalaman kita itu nggak salah. Lu akan tetap lakukan nggak? Tetap. Sampai lu ngalamin kesalahannya di mana. Oh iya. Baru nge. Nah ini yang bikin sulit ngerubah itu, gitu, ya. Sehingga gimana caranya? Caranya adalah kalau kamu nggak mau sampai kejedot, kamu harus berkaca. Kamu harus lihat, kamu harus nge-review, kamu harus nonton. Sama seperti hari-hari ini kamu belajar. Kamu banyak buka YouTube dan segala macam, belajar tentang segala sesuatu yang kamu belum pernah mengerti. Dari mana belajarnya? Dari orang-orang yang udah pernah ngerti, udah pernah lakuin. Udah pernah belajar. Iya. Ini berpengalaman. Ya. Nah, satu-satunya kekuatan kita untuk merubah itu adalah satu, kita memiliki referensinya. Kemana arahnya kita mau rubah. Gue mau berubah jadi apa? Power Ranger, Satya Baja. Jadi apa? Kalau kita cuma bilang kita mau berubah, tapi kita nggak tahu mau berubah jadi apa, gayanya salah, jadinya salah. Iya. Ngerti gak? Ngerti. Iya. Gitu. Seekor elang lahir di kerumunan ayam, terus sadar mau berubah jadi elang, tapi tetap hidup sama ayam. Bisa nggak jadi elang? Satu. Nggak bisa. Di elang bos. Tarzan diselamatin sama King Kong sama gorila. Temennya macan kumbang sama serigala, musuhnya harimau. Dia ketemu Jane yang cantik jelita, ajak dia hidup di kota. Tapi dia nggak bisa tinggalin teman-temannya, rasa cintanya sama mami gorila yang gedein dia. Bisa dia hidup kayak orang kota? Agak. Nggak bisa, makanya Tarzan balik lagi ke hutan. Jadilah Tarzan part 2. Ngomong-ngomong part 2? Iya. Iya kan? Ngomong-ngomong part 2? Jangan lupa Gitu. loh. Ya gitu loh, Bang. Nah yang itu yang tadi gue bilang, kenapa sulit ngerubah? Karena experience itu yang kita mesti. Nah sekarang jadi gimana Kak? Kita mau berubah, tahu dulu dasar kebenarannya kemana, apa gitu. Kedua, tahu dulu referensinya. Kamu berubah itu mau gimana? Mau jadi apa? Berubah Mau jadi seperti apa? apa?
Oh, gue tahu Kak, dulu gue boros itu salah. Then stop it gitu. Yang disetopin apanya? Borosnya atau perilakunya? Perilakunya. Perilakunya, karena boros itu akibat. Oh iya benar. Ya, jadi mengerti dasar kebenaran ini membawa kita tahu kemana kita harus melangkah. Itu saya kasih contoh. Kita ngerti bahwa boros itu akibat. Akibat dari apa? Perilaku gaya hidup yang misalnya terlalu mudah keluar uang, ya, konsumtif, gitu. Boros itu akibat. Yang dirubah apanya? Perilakunya. Kamu berusaha rubah borosnya. Gue berusaha berubah nih. Berubah apa? Gue nggak belanja lagi di H&M. Jadi sekarang lu belanja di mana? Online. Uniqlo. Bodoh. Ngerti ya? Ngerti kok. Ngerti. Kayak tadi misalnya Babat tadi ngomong, ada kecanduan pornografi. Saya mau bilang, pornografi itu ditonton sekali, hilangnya 5 tahun. Gua rasa nggak bakal hilang dah kok. Kalau nggak diisi-isi lagi ya, dengan catatan. Kalau nggak diisi-isi lagi. Ya. Kalau nggak divisualisasikan lalu jadi onani, itu 5 tahun berhilang. Dalam artian kata, udah dia nggak bangkit lagi, nggak nongol lagi, udah lupa waktu itu yang mana nonton, udah lupa. Tapi bagaimana mau hilang kalau lu datang ke Glodok beli CD BF, udah habis lu tonton, ya, udah habis tonton bolak-balik, terus balik lagi ke abangnya bilang, bang tuker dong, ini nggak bisa disetel. Suwe, bohong. Dapat yang baru pulang, tonton lagi. Bang, ini nggak bisa disetel. Besoknya Dapet pulang, lagi, bang, lu ngasih gue yang baret nih, ini kagak bisa diputar nih, tuker. Ditukar sama abangnya. Abangnya mah gampang aja ngenukarnya, kenapa orang dia boleh ngebajak? Bener sih, setuju gue. Dia jual 1 untungnya 20, gimana dia nggak rasa ini? Jual 1 untung 20, bos. Betul nggak? Dan terus kayak begitu, lu mau harapin hidup lu berubah. Bagaimana lu menghentikan memori lu tentang berpikir hal-hal kotor gitu loh. 3 kasetnya udah 15 tahun itu. Iya kan? Iya, 3 kaset udah 15 tahun. Makanya, nah, jadi dalam hal ini aja, di level tertentu, lu nggak usah jadi berniat jorok, nggak usah. Lu nonton film BF seminggu nggak berhenti, lu keluar lihat cewek di jalan, lihat tengkuknya aja lu bisa ngiler ngeces-ngeces. Tengkuknya. Iya. Aduh. Gitu loh. Nah, apa yang mesti dirubah? Perilakunya. Kak, gue udah nggak beli video BF, good. Tapi gue download VPN, sama ya bohong. Ibarat apa tadi? Lu belanja di H&M, udah nggak mau lagi. Tapi beli di online. Di online, ya kan? Sama aja, bos. Nah, SNM, Zara, segala semua punya toko online sekarang. Iya. Gitu loh. Nah, kemarin tuh baru kasus, ada orang beli handphone S10, terus nggak tahu gimana caranya, dia download VPN pakai akun gua. Oh. Dan mau berlangganan pula. Lu tau nggak berlangganannya berapa? Berapa? 586.000 sebulan. Wadah. Untung ketahuan Darren. Belum sempet di debit. Sama Darren di lockout. Diganti passwordnya sama dia. Itu kalau misalnya itu Diganti. bisa di reset lu kok HP-nya. HP dia. Bisa di apa? Di reset. Wah, gua nggak tahu dah di risetnya. Tapi ya gitu. Akhirnya gua buka tuh VPN. Gua download. Oh, ternyata pakai VPN tuh enak ya. Buka BF cepet loh. Gua rasa. YouTube justru emang kayak begitu kok fungsinya dipakai Apalagi orang. server Singapura kok. Buh.
Iya, nggak perlu inget-inget linknya. Nggak perlu, lu cari aja. Lu bisa Banyak. save linknya itu nge-link ke account Google lu. Jadiin favorit aja kok, kategoris. Wah. Gitu Pusing. loh. Nah, kok. Jadi ini, semuanya itu ya, kemudian memaksa diri kita diperhadapkan kepada pilihan. Ketika kamu sudah berhadapan dengan pilihan, dengar, kuatkan hatimu. Ingat tujuan. Tuanmu. Jangan gampang. Entar deh, yang sekarang lolosin dulu, entar Iya, ngerti ya? ngerti kok. Nah, itu kebiasaan yang tadi kita ngomong di awal. Kebiasaan entarin, tarsok, kultur ruhnya di sini ini nih membentuk gaya gitu. Nah, Nih, kok. Ya. Sebenarnya kita masih ada banyak hal yang mau kita bahas lagi lebih dalam nih, kok. lebih Next podcast kita akan Apa gali aja dalemin, bongkar terus. iya, kita bakal tiap podcast Iya, sebenarnya sih dalam sih kayaknya. dan justru kita bakal coba bakal ada pertanyaan dan kita bakal lebih cerita lagi lebih dalam tentang apa sih yang pernah kita lakuin gitu kok. Supaya nanti Ya, konklusinya oke. adalah kita bakal bahas kita mau tarik itu, kita mau jadi semua itu jadi alat kok. Alat untuk apa? Nanti akan kita bahas minggu depan. Gitu. Jadi Minggu depan. Oke. kita akan Yes. lanjutin minggu depan. Jadi teman-teman yang udah nonton, thank you banget nih, dan teman-teman jangan lupa buat komen, like, sama subrek. Oke. Thank you buat podcast hari ini. Nah, bersama gua Ini ada yang paling Baba. penting. Apa? Ya, share paling penting. Share, Iya, benar. share video ini paling penting. Karena kita scream out the truth, betul. Gua Tony. Screamers, Gua Baba, gua YC. sampai jumpa di next podcast, Scream Podcast, Scream Out. Scream out the truth.